Oke. Nah, saya akan memperkenalkan Dr. Pong ini. Dr. Pong ini, Pong, hi, how are you? I'm still mute, yeah. Okay, hi, good evening, Mira and everyone. So it's nice to join this meeting and let's say celebrate for 1 year anniversary for Indonesia Satya Counseling, right? Yes. Yep. It was the video was about the hopes and wishes from all of the participants that joined yesterday. So the Satir, the Indonesian Satir community, the team, Femi, she, and I think Isan also make us compilation of all of the wishes, which is very touching to read the message. So I would maybe just describe a little bit of the message. It mostly the message is about the support and hopes that Satir community, that Indonesian Satir community can facilitate all of the counseling teacher and the counselor to learn more about Satir therapy. So I think you are part of the fulfilling the hopes for today. I really love the theme. I cannot read Indonesian, but anyway, when I watching the video, I think I feel it, and I love that you say about hope. I think hope is very important for us, especially in the situation of COVID right now, right? Because a lot of things going on, change around the world in the Thailand, in Indonesia. So hope is very important things that we need to keep in mind during the tough time like this. Yes. Hopes that makes us survive, face all of the difficulties, Okay, I will ask all of the participants today before I introduce you more. Bapak Ibu di sini apakah lebih baik ditranslatekan atau ditranslasikan, dialih bahasakan langsung oleh saya, atau ditulis alih bahasanya di chat seperti itu? Kira-kira Bapak Ibu boleh memberikan masukan. Bapak Ibu silahkan. Kayaknya kalau lebih di-translate langsung lebih mantap deh. Kalau menurut aku ya, kalau ditulis itu kan kadang-kadang perbendaharaan kita nggak masuk gitu loh. Oke, langsung ya, kalau jadi translate langsung. Oke, Bapak Ibu yang setuju ditranslate langsung boleh kasih emoticon checklist. Boleh kasih emoticon checklist Bapak Ibu yang setuju untuk ditranslate langsung oleh saya. Yes, oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Seems like all of the audience ask me to directly translate our conversation. So please also remind me if I forget to translate ya. Jadi Bapak Ibu, tadi saya menjelaskan kepada Dr. Pong bahwa di video di awal itu berisi tulisan-tulisan Bapak Ibu yang berupa harapan, berupa doa gitu ya kepada Konseling Satir Indonesia yang mungkin Bapak Ibu isi kemarin waktu Bapak Ibu menghadiri pertemuan sebelumnya dengan Mas Teddy Mas Teddy Prasetya Yuliawan. Nah, so we will start by introducing you, Pong, which is you are best friend, I guess, from Dr. Isa. So Dr. Pong ini adalah sahabatnya Dr. Isa. Kalau Bapak Ibu tahu, Dr. Isa yang mengisi acara Satir yang membahas tentang COVID-19 kemarin, sekitar 2 minggu yang lalu, kalau nggak salah 2 minggu atau 3 minggu yang lalu, itu Dr. Isa jadi pembicara. So
Dr. Pong is Dr. Isa's best friend. They have the same profession as a psychiatrist, ya, sama-sama psikiater. Ini Dr. Pong dan Dr. Isa. Dr. Pong mendalami satir terapi di Thailand, gitu ya. Okay, so Pong, I will read your CV, which is Okay. But I will not read all of the pages. You don't need to do that. Yep. I will read the highlight that you already put, ya. Saya akan bacakan Bapak Ibu CV dari Dr. Pong ini. Dr. Pong ini orangnya pinter banget ya, muda tapi sangat pintar. Dia adalah seorang psikiater, ya. Dia asisten associate professor di psikiatri, gitu ya, di Departemen Psikiatri Fakultas kalau medicine tuh ya bahasa Indonesia saya tiba-tiba lupa. So Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Ramatibodi Hospital, Mahidol University, Bangkok. Nah, I know the Mahidol University. I went there. I love the music building. It was very good and nice, ya. Jadi saya pernah ke sana, jadi saya tahu ini Mahidol University. Oke, beliau ada pendidikan S1-nya, S2, S3, bahkan postdoktoral juga banyak mengikuti di berbagai tempat. Lalu beliau juga merupakan atau mengikuti satir program, gitu ya, selama 3,5 tahun, 3.5 years therapy training program satir transformational systemic therapy dari Satir Institute of the Pacific yang ada di Kanada. Nah, ini gurunya sama nih, berarti Dr. Pong sama saya sama-sama belajar di Satir Institute of the Pacific Kanada. Lalu beliau mengikuti postdoktoral ada 3 kali ini postdoktoral di berbagai tempat. Lalu posisinya sekarang atau jabatan yang diemban saat ini adalah Associate Professor tadi, Associate Editor of the Journal of Psychiatric Association of Thailand. Jadi ini Dr. Pong ngehits banget di Thailand sebagai psikiater gitu ya, apalagi psikiater yang menggunakan satir terapi. Oke, dia juga Executive Committee Chairman of Academic Affairs, the Royal College of Psychiatrists of Thailand. Dia juga Secretary of Satir Association of Human Development and Psychotherapy. Wah, ini jurnalnya banyak, awards-nya banyak, membership-nya banyak sekali gitu ya. Jadi mungkin nggak saya bacakan secara detail. Okay, so I read the highlight of your CV to the participant, and I think maybe you want to open also and say hi to the participant and connect with the participant, please. Okay, thank you, Mila, for inviting me for Indonesian friend, and I would like to say good evening for everyone here. So inside myself right now, I feel like a bubbling. Oh, jadi di dalam dirinya Dr. Pong rasanya kayak berbusa-busa gitu ya, atau bergelembung-gelembung. Yeah. Is it what it means, the bubbling? What it means, the bubbling? Exciting. Semangat dia. Yep. Ya. And glad. Senang juga. And energetic. Energetic dan energik gitu ya, energetic. Yeah. Because every time when I have a chance to meet with new people, I know that we are opening an opportunity to learn new things from other people as well. Karena menurut Dr. Pong, kalau kita ketemu dengan orang baru, kita punya kesempatan untuk belajar dari orang baru tersebut. Artinya belajar dari Bapak Ibu sekalian juga. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kalau Dr. Pong ini suka berkoneksi dengan langsung, maka Bapak Ibu sebisa mungkin juga buka kamera ya Bapak Ibu ya, supaya kita bisa berkoneksi langsung, bisa bertatap muka langsung. Dr. Pong juga bisa melihat Bapak Ibu sekalian. So I ask the audience to also open the camera so we can connect
Yep. Through Zoom. Yeah. Yep. Okay. So if you can open the camera, so I can feel your energy as well, and I can feel the connection between you and me better. So if it's possible for you, I would like to invite you to open the camera and look at myself and Mila in the Zoom. So ini ada Dr. Isa also here. Halo Dr. Isa. Hello. Hello, Isa. Dr. Pong, success to you all. Hi, nice to see you. Yes, Yep. thank you. So for tonight, I think it's very special night for me to sharing with you about satire in Thailand. Jadi malam ini kesempatan yang baik. Dr. Pong juga mau memperkenalkan satir Thailand. Okay, so before we get started, I talked to Mira that we should do some grounding or meditation to centering everyone here before we connect to each other. Oke, nah ini tadi Dr. Pong sudah janjian sama saya sebelum acara gitu ya. Bapak Ibu nanti Dr. Pong akan memimpin kita coba untuk namanya grounding ya. Grounding itu artinya kita meregulasi diri kita, meregulasi emosi kita supaya kita siap nih untuk berkoneksi gitu ya. Karena kelebihan manusia kan dari koneksinya gitu ya, walaupun ini terbatas lewat Zoom. Yeah. So when you are ready, I would like to invite you to sit in the relaxed position and close your eyes. Oke, kapanpun Bapak Ibu siap, boleh duduk dalam keadaan yang rileks, keadaan yang santai, dan boleh menutup mata. I would like you to feel your breath. Bapak Ibu bisa merasakan napas Bapak Ibu. And take a few deep breaths. Tarik napas yang panjang. Allow yourself to breathe, relax. Dan izinkan diri Bapak Ibu untuk relax, untuk santai. And come back to the present. Dan hadir pada saat ini. You might feel your feet on the floor. You might feel your body on the table. Bapak Ibu bisa merasakan kaki Bapak Ibu di lantai. Bisa merasakan badan Bapak Ibu menempel di kursi. And take a deep breath. Lalu ambil lagi napas yang panjang, tarik napas. You will feel the connection between yourself and outside world with your breath. Oke, kita bisa merasakan koneksi kita dengan dunia luar melalui napas. Breathing in and breathing out slowly. Tarik napas yang dalam dan hembuskan secara perlahan. When you're breathing in, you can send love, acceptance, freedom with your breath to inside. Saat kita tarik napas, kita bisa kirim cinta, penerimaan, kebebasan pada diri kita di dalam. I would like to invite you to thank your body, to thank your breath that give you energy to survive each day. Dr. Pong ingin mengajak Bapak Ibu untuk berterima kasih pada diri kita sendiri bahwa diri kita ini sudah bernapas, sudah menjalani hari-hari kita setiap harinya. You might bring your hand into your breath, into your chest. Kita bisa taruh tangan kita di dada kita. Yeah. And you can feel your heartbeat. Dan kita bisa merasakan detak jantung kita. And send love from your hand to your heart to your body.
and allow yourself to feel love, acceptance, and freedom. Kita bisa kirim cinta dari tangan kita ke dalam hati kita, supaya kita bisa merasakan cinta, penerimaan, dan kebebasan. And let you stay there for a while. Dan kita bisa merasakan, menikmati rasa ini. If you had your thought, your expectation, your mood come, just let it go and feel your body. Jika ada pikiran-pikiran atau harapan-harapan yang muncul, kita biarkan saja, kita tetap fokus pada tubuh kita. I would like to invite you to send love to yourself in the present. Dr. Pong ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengatakan kasih atau cinta kepada diri kita. I love myself as I am. Saya sayang dan cinta pada diri kita atau pada diri kita sendiri. I accept myself as I am. Aku menerima diriku sebagaimana diriku. And be kind to myself as I am. Dan baik, ulas asih pada diri sebagaimana diri kita ini. Allow yourself to experience this love, this acceptance, and kindness from inside. Izinkan diri kita untuk merasakan penerimaan dan cinta dari diri kita sendiri. And let's see what's going on in your body right now. Dan mari kita cek apa yang terjadi pada diri kita, pada tubuh kita saat ini. After you feel love, feel acceptance, and compassion for yourself, I would like you to invite you to send love, send acceptance to others around you as well. Saat kita sudah merasakan cinta dan penerimaan terhadap diri kita sendiri, mari kita mengirimkan cinta dan penerimaan bagi orang-orang yang ada di sini, di sekitar kita. I love you as you are. Saya sayang dan mencintaimu sebagaimana dirimu. And I also accept you as you are. Dan saya menerimamu apa adanya sebagaimana dirimu. I love you as a human being as I am. Saya mencintaimu sebagaimana sesama manusia, seperti saya juga seorang manusia. As a human, we have a positive resource inside ourselves. Sebagai manusia, kita punya sumber daya dalam diri kita. And we can learn from each other with love and compassion. Dan kita bisa belajar satu sama lain, saling belajar tentang compassion. And when you feel love, acceptance, and compassion between you and other people around you, dan saat kita bisa merasakan cinta, penerimaan, dan welas asih, I would like to invite you to expand love, acceptance, and compassion as far as you can to the world, to the society, to the country. Kita bisa mengirimkan cinta, penerimaan, dan welas asih tersebut kepada bagian yang lebih besar, seperti negara kita, pada dunia,
dan kepada komunitas kita juga. And feel that energy inside yourself right now. Dan rasakan energi tersebut yang ada di dalam diri Bapak Ibu. And stay there for a while. Dan nikmati untuk beberapa saat. When you're ready, just bring your awareness to your breath. Saat Bapak Ibu siap, Bapak Ibu bisa menjadi sadar lagi, menjadi membuka mata mungkin dengan napas Bapak Ibu. And take a few deep breaths slowly. Dan ambil napas yang dalam beberapa kali. Before you open your eye and bring yourself back in the present. Sebelum Bapak Ibu bergabung kembali, bisa tarik napas yang dalam beberapa kali. Okay. Thank you. That was very beautiful and relaxing. Yeah. So I would like to start with this. I would like to invite everyone to open the camera. Okay. I forgot that you need to translate. Sorry, Mila. It's okay. It's okay. It happens. Bapak Ibu, Dr. Pong ingin mengundang Bapak Ibu untuk membuka kamera. Supaya bisa berkoneksi langsung. Yep, and look inside your screen. Dan melihat di layar Bapak Ibu. And look to yourself. Dan lihat ke gambaran Bapak Ibu sendiri, video atau kamera Bapak Ibu sendiri. Yep, and I would like to invite you to smile to yourself. Dan Dr. Pong ingin mengundang Bapak Ibu untuk senyum melihat diri Bapak Ibu sendiri di tampilan kamera ya. Tampilan layar. During the day, we give smile to a lot of people around us, but this time I would like you to give smile to yourself. Kita sehari-hari itu senyum sama orang lain ya, Bapak Ibu ya. Kita lupa senyum sama diri kita sendiri. Kata Dr. Yeah. And see how things going on inside. Dan rasanya gimana Bapak Ibu senyum sama diri sendiri? Yeah. You might see the beautiful person. Dan Bapak Ibu bisa lihat diri Bapak Ibu sendiri bahwa Bapak Ibu adalah orang yang beautiful gitu ya, orang yang I cannot translate beautiful in Indonesia. Wonderful people, something wonderful, like that. Cute people. Orang-orang yang baik, orang-orang yang apa ya? Ini kalau saya ini udah dimensi rasa ya Bapak Ibu ya. Bahasa saya ini kayak udah nggak bisa mentranslasikan arti wonderful, arti beautiful gitu. Saya bisa merasakan bahwa Bapak Ibu semuanya orang yang baik, orang yang sangat apa ya? I can feel the connection. Yep. It's just beyond my words. Yeah, that's great. So Satya said in one of her workshops that the world is the better place because you are here. Satir atau Virginia Satir itu pernah mengatakan dalam salah satu workshopnya bahwa dunia ini adalah tempat yang lebih baik karena ada Bapak Ibu di dalamnya. And I believe that she believed in the uniqueness of each person. Ya, dan Satir percaya berkaitan dengan keunikan masing-masing orang. And she also believed that
everyone has the positive resources inside. Dan dia percaya bahwa setiap orang tuh punya sumber daya positif dalam dirinya masing-masing. So we need to learn to connect with that resources inside ourselves and bring it to use for growth and deal with the difference. Ya, dan kita perlu mengakses dan membawa gitu ya, atau mengakses sumber daya positif tersebut supaya kita bisa rasakan gitu ya, dan bagikan kepada orang. Yeah, that is my start of this talk for today. So thank you again, Mira, for your friendship, and Dr. Isa for your friendship that bring me here today. Ya, jadi Dr. Pong berterima kasih sudah diundang untuk datang hari ini. Tadi itu adalah pembukaan dari Dr. Pong, di mana sebetulnya biasanya kalau dari pendidikannya Satir Pasifik yang di Kanada itu selalu diawali dengan grounding, selalu diawali dengan terkoneksi satu sama lain ya, Bapak Ibu. So I also explain the people who are trained from Satir Pacific usually start the training or usually start the activity with grounding and with connecting to each the participant. That would be great. Thank you. Okay, where should we start, Mila? Okay, Dr. Pong, I think I will start with the questions because I've already read your CV, but I want to know you more. I think all the people here wants to know you more. Like, how come a psychiatrist also learn about what do you call connecting? People, yeah, I think. Would you tell us about your first experience knowing and learning about Satir model, please? Okay, I'm glad to tell you about my experience with Satir model in my career. Okay, let me translate first before I forget. Jadi saya bertanya Bapak Ibu kepada Dr. Pong ini, kira-kira bisakah beliau menceritakan tentang pengalaman pertama belajar atau tahu tentang Satir, karena biasanya psikiater itu kan mungkin karena pengetahuan kita yang sangat terbatas ya Bapak Ibu, kita tahunya psikiater itu memberikan obat gitu, tapi ternyata ada juga psikiater yang pakai pendekatan Satir terapi. So I knew Satir first time in 2004. Oke, jadi tahu Satir atau tahu Satir terapi itu tahun 2004 tuh 2004. In 2004 we have the crisis in the southern part of Thailand, the tsunami. Oh, ada tsunami di bagian selatan Thailand waktu itu tahun 2004. And as a psychiatrist, I went in the southern part of Thailand and working with people. During that time, I don't know how to help them cope with the disaster. And I heard about Satir model. One of psychiatrists in Thailand used that to help people who are faced with the crisis. Oke, jadi tahun 2004 itu ada bencana tsunami di selatan Thailand, dan para psikiater ini dikerahkan gitu ya untuk memberikan penanganan klinis, pendampingan klinis kepada para korban. Dan saat itu Dr. Pong ini nggak tahu gimana ya harus seperti apa gitu, dan ternyata di salah satu psikiater di situ ada yang menggunakan pendekatan Satir ini. And I found that it's very interesting to me that Satir is work very well in to healing people with trauma. Dan dari pengalamannya tersebut, Dr. Pong jadi tertarik gitu ya, karena Satir ini bisa dipakai atau bisa digunakan efektif untuk korban-korban yang merasakan trauma. And 1 year later, Catherine Margit Bandman and John Bandman, who is the Satir teacher,
came to Thailand in 2005, and I have a chance to join the 3-year training program with them. Dan 1 tahun kemudian di tahun 2005 itu Kathleen Maki Benman dan John Benman. Jadi 2 orang ini, Kathleen Maki Benman dan John Benman, adalah murid langsung dari Satir yang jadi yang saat itu adalah trainer di Satir Pasifik gitu ya. Nah, John Benman ini murid langsungnya dari Satir, dan mereka memberikan training di Thailand selama 3,5 tahun yang diikuti oleh Dr. Pong. Yeah, and I found that after I studied Satir, the way that I talk to my patients have changed. Dan begitu dia Dr. Pong ini belajar tentang Satir, dia merasakan bahwa cara dia ngomong gitu ya, cara dia bicara ke pasiennya dia di rumah sakit tempat dia bekerja itu berubah gitu ya. In psychiatry, we focus on the disease, and the psychiatrists find a way how to help their patients to recover from their illness or their disease. Kalau psikiater itu biasanya lebih fokus kepada penyakitnya gitu ya, atau gangguannya gitu ya, gangguan kesehatan mental, gangguan kesehatan jiwanya. Tapi Dr. Pong ini jadi pendekatannya jadi berubah, jadi berbeda dengan menggunakan Satir, pendekatan Satir. But in Satir model, they teach us to focus on possibility instead of pathology. Jadi Satir itu karena humanistik ya Bapak Ibu, pendekatannya itu lebih memfokuskan kita untuk melihat konseli kita atau pasien gitu ya. Kalau dalam Dr. Pong ini sebagai psikiater, melihat lebih ke possibility-nya, melihat lebih ke potensinya, lebih kepada sumber dayanya. Gitu. And when my patients come to see me, I learn to connect with the human being instead of their disease. Dan Dr. Pong ini coba berkoneksi gitu ya dengan pasiennya itu, dengan melihat pasiennya itu sebagai sesama manusia daripada orang yang dilabel punya gangguan kesehatan jiwa. I focused on their well-being more than the symptoms of the disease. Dan dia fokus kepada well-being-nya, kepada kemanusiaannya gitu ya, kepada potensinya daripada penyakitnya, daripada gejala-gejalanya yang ditimbulkan gitu ya, atau yang diekspresikan. And I found that it's work for me as a psychiatrist to build an alliance or relationship with my patients. Dan menurut Dr. Pong ini jadi berhasil gitu ya untuk bangun koneksi dengan pasiennya. Yes. So that is the starting point that I'm interested in Satir model. Jadi itu yang bikin Dr. Pong itu jadi tertarik untuk menggunakan Satir model. Yeah. And after I finish my training with Kathleen and John, I'm start doing training with the people in Thailand. Dan setelah selesai training itu, Dr. Pong jadi mulai menggunakan Satir model dengan pasiennya di Thailand, dengan orang-orang di Thailand. Since 2009, I think. Sejak 2009. So I think it's more than 10 years that I have been using Satir model for my personal life and professional life. Nah, ini menarik nih. Jadi udah lebih dari 10 tahun Dr. Pong pakai Satir ini untuk profesional ya, sebagai profesi psikiater, tapi juga sebagai personal gitu. Jadi dia pakai ke dirinya sendiri. This is very interesting, Pong, because the next question is how Satir model affect you like personally.
gimana satir ini berpengaruh terhadap kehidupan pribadinya Dokter Pong. Jadi kalau kita kan taunya ya Bapak Ibu ya, psikiater atau konselor bahkan atau psikolog gitu ya, itu hanya pakai tekniknya, hanya pakai teorinya kepada konselingnya, kepada orang lain, kepada pasien, tapi nggak dipakai ke diri sendiri. Nah kalau Dokter Pong ini pakai satir model ke dirinya sendiri, kita pengen tahu nih cerita dia ya. Oke. I think this question is very interesting. For my personal life, I think I learned how to accept myself more and more and more, and love myself as I am more and more and more. And I can accept myself as a human who don't want to be perfect. Jadi Dokter Pong ini merasa satir ini membantu dia untuk menerima diri apa adanya gitu ya, lebih dan lebih lagi setiap saat, karena dia atau membantu dia bahwa menerima bahwa dia adalah manusia yang nggak perfect gitu, yang tidak sempurna. As you know, so we all have made a mistake, but Satya said no one is a mistake. Nah, jadi dia karena kita semua kan pasti pernah melakukan kesalahan ya, Bapak Ibu ya. Dan satir itu mengatakan bahwa tidak ada orang yang merupakan kesalahan gitu. Jadi tidak ada orang yang merupakan kesalahan. And when I can living with myself more congruent when I stay with my client or my patient, I think it helped me to make the better connection with them. Jadi begitu Dokter Pong punya koneksi dengan dirinya, maka dia bisa punya koneksi dengan kliennya, dengan pasiennya, gitu ya. Ini menarik ya Bapak Ibu ya, karena ternyata koneksi atau aliansi terapeutik kita jadi baik, jadi terapeutik sifatnya kepada konselor kita kalau kita punya punya relasi yang baik, yang terapeutik dengan diri kita sendiri. So I accept them as they are, and I learn how to love them as they are as well. Dan Dokter Pong berusaha, atau bukan berusaha ya, tapi menerima gitu ya, menerima klien gitu ya, sebagaimana mereka apa adanya. So it changed my personal life and also my professional life as well. Jadi merubah aspek kehidupan personal, pribadi ya, dan profesional gitu. Jadi ini psikiater yang jarang sekali Bapak Ibu gitu ya. I told the participant that it's very rare to have a psychiatrist or to know a psychiatrist who can use the humanistic approach in building connection, in do the communication, in facilitating the patient. Yep. And I think that's it for now about Satya, how Satya affect my personal and professional life. Okay. So the next question will be, okay, I think we can use the last question because it's like 15 more minutes. In this pandemic situation, where people feel disconnected to each other, we are scared and worried of being physically closed. What is your opinion regarding this, and how do you think we can build connections even though it's very limited by using satir in this situation? So let me translate this first. Okay. Jadi saya bertanya, ini pertanyaan terakhir yang saya berikan kepada Dokter Pong. Nanti Bapak Ibu juga bisa bertanya ya. Setelah ini, pertanyaan saya tadi adalah dalam situasi pandemi seperti ini, di mana kita sebagai manusia itu merasa disconnected, yang merasa tidak terhubung lagi, kita nggak bisa ketemuan lagi dengan mudah, gitu. Kita tidak bisa bepergian dengan mudah, bahkan kita merasa takut, merasa khawatir kalau terlalu dekat secara fisik dengan orang lain, gitu ya, takut tertular COVID, gitu ya. Saya mau bertanya bagaimana opini Dokter Pong ya, dan bagaimana Dokter Pong bisa
membagikan pemahamannya atau pengalamannya gitu ya dalam menggunakan satir dalam keadaan pandemi seperti ini untuk bisa jadi masukan untuk kita gitu ya. Oke. Okay. So before I talk about connection, I think one thing that we need to learn is about accept what's going on inside, accept all the feelings, accept our perception or expectation. So COVID-19 is the crisis that impact everyone in the world. So they create a lot of reaction inside. Oke, jadi langkah yang pertama adalah menerima semua perasaan kita, gitu ya. Jadi kita menerima perasaan kita apapun rasa yang kita rasakan, gitu ya. Ada rasa takut, ada rasa khawatir, dan semua rasa itu karena COVID ini adalah sebuah pandemi, ya, sebuah krisis yang dialami semua orang di dunia ini. During COVID-19 situation, we might feel fear, anxious, angry, or sad, or lonely, disappointed, or irritated, something like that. So many feelings happens in our iceberg. Ya, jadi di dalam diri kita atau tadi Dr. Pong mengatakan ada yang namanya iceberg ya. Iceberg itu gunung es gitu ya. Kalau Bapak Ibu belajar sedikit tentang satir itu manusia disimbolkan seperti gunung es gitu ya. Yang terlihat di atas itu 10% hanya perilakunya, tapi di balik itu ada perasaan-perasaan, ada banyak lapisan lain yang juga kita rasakan. Tadi Dr. Pong menyebutkan ada mungkin kita gampang baper gitu ya, gampang tersinggung, ada rasa takut juga, ada rasa marah mungkin yang kita rasakan. So Satir said, every feelings has positive intention. Satir berkata setiap perasaan itu sebetulnya punya niat yang positif, punya niat baik di balik itu, punya pesan yang baik di balik itu. Kalau Bapak Ibu ingat kemarin Mas Teddy juga membahas ya, semua hal itu pasti ada niat baiknya. Nah ini perasaan yang rasanya walaupun nggak enak gitu ya, rasanya walaupun agak sedikit mengganggu, sebetulnya di balik itu ada pesannya, ada niat yang baik dari dirasakannya perasaan tersebut. For example, fear might say, you deserve for safety. Jadi pesan yang disampaikan rasa takut itu sebetulnya adalah bahwa kita layak merasa aman, merasa terlindungi, gitu ya. Jadi itu memberikan pesan ke diri kita sendiri. Kalau kita merasa takut itu artinya, oh berarti kita layak untuk dapat rasa aman. Anger might say, you deserve for better things. Dan rasa marah itu punya niat atau punya pesan mengatakan kepada kita bahwa kita layak mendapatkan hal yang lebih baik, layak diperlakukan lebih baik. So when we listen to the positive message of this feeling and you learn to accept these feelings even you don't like it, you might feel some connection, some more connection with yourself. Ya, jadi begitu kita bisa mengenali, bisa menyadari pesan di balik pesan yang positif gitu ya, di balik rasa yang mungkin rasanya tidak nyaman atau tidak enak ini, justru kita jadi malah terhubung, malah terkoneksi dengan diri kita sendiri. You might aware that your feeling know what you yearn for. Dan kita bisa menyadari bahwa perasaan kita itu memberitahukan apa sih yang kita sebetulnya lebih dalam lagi tentang kebutuhan kita, kebutuhan yang mendasar atau dambaan. Kalau dalam satir itu disebutnya yearning atau dambaan, yang lebih universal di balik kebutuhan universal seluruh manusia. And you can learn how to take care of your feelings and connect
with your life energy by fulfill yearning by yourself. Dan kita bisa merasakan energi kehidupan yang mengalir dalam diri kita sendiri itu kalau kita mengelola kebutuhan kita tersebut, kebutuhan terdalam manusia gitu ya dalam diri kita tadi. And connect with positive resources inside. Dan terkoneksi dengan sumber daya positif yang ada dalam diri kita. Jadi dari perasaan yang negatif itu, kalau diartikan positif, diambil maknanya, itu kita jadi terhubung dengan sumber daya positif dari kita sendiri dalam diri kita. When you think about connections, I would like to ask you what would be happen or would it be different in connection with others if you can connect with your inside, your life energy inside. Kalau kita merasakan sumber daya kita tadi, kira-kira apa sih yang beda dengan relasi kita dengan orang lain? Gitu ya, apakah ada yang beda dengan relasi kita dengan orang lain kalau kita terhubung dengan diri kita sendiri? Satya believe that before you making contact or making connection with other people, the most important person that you need to making connection before is yourself. Nah, dan Satir bilang kalau kita mau mulai terkoneksi dengan orang lain, kita mau mulai berelasi dengan orang lain, hal yang pertama harus dilakukan adalah kita terkoneksi dengan diri kita sendiri, kita punya relasi yang baik dan sehat dengan diri kita sendiri. And when we can connect with our life energy or spiritual essence and stay with the positive energy, we can build the positive relationship with others in our society, in the world as well. Nah, kalau kita punya hubungan yang positif dengan diri kita, hubungan yang baik dengan diri kita, maka kita juga bisa punya hubungan yang baik juga dengan atau dalam relasi kita dengan orang lain, bahkan dengan dunia ini ya, cara kita melihat dunia ini. You can accept yourself as you are, while you can accept others as they are as well. Dan kita bisa terima diri kita apa adanya, sehingga kita bisa menerima orang lain apa adanya. Dan menurut saya ini esensi yang penting ya Bapak Ibu, kalau kita sebagai konselor, kita sebagai guru bahkan gitu ya, guru BK, ini kalau kita mau menangani atau sebetulnya mungkin bahasanya bukan menangani ya, menjalin koneksi dengan siswa-siswi kita, itu kita butuh relasi yang seperti ini ya, kita terhubung dengan diri kita supaya kita bisa terhubung dengan siswa-siswi kita. Even the world has changed in the COVID-19 situation, Satya Model believe that we all have an internal resource that can take care of ourselves and bring it to learn for growth. Ya, jadi walaupun dunia ini berubah gitu ya, banyak hal yang terjadi, tapi Satir Model ini percaya bahwa kita punya sumber dayanya di dalam diri kita. And you can bring this energy, bring this positive energy to the people around you. Dan kita bisa menyebarkan, membawa, memberikan, membagikan gitu ya positif energi atau energi positif ini yang berasal dari sumber daya kita itu kepada orang-orang di sekitar kita. And one concept of Satya Model about her work is peace within, peace between, and peace among. Dan satu konsep ya yang membuat Satir ini terkenal berkaitan dengan kedamaian, bahkan dulu pernah hampir mendapatkan atau menjadi finalis untuk Nobel Perdamaian itu karena konsepnya peace, what you call peace inside ya, peace, peace jadi, within. Peace within, jadi damai di dalam diri kita, damai dengan dalam relasi kita dengan orang-orang di sekitar kita, dan damai dengan relasi kita kepada lingkungan yang lebih luas lagi. So from this sentence, it's mean that when you can create peace inside yourself, you can bring peace to other and you can bring peace to society as well as connection. Jadi kalau kita punya
atau bisa mempunyai kedamaian dalam diri kita bisa berdamai juga, kita bisa punya relasi yang lebih damai juga dengan orang-orang di sekitar kita, dengan orang-orang dalam komunitas kita. In COVID-19 situation, I work with a lot of healthcare professional, and I found that they have a good intention to help other people, but sometimes they forget to connect with themselves. Ya, dan Dr. Pong ini selama COVID ya, dia mendampingi atau melayani juga para profesional di bidang kesehatan jiwa atau kesehatan mental ya, di mana semua profesional ini punya niat yang baik untuk bantu masyarakat gitu ya, tapi lupa bahwa mereka juga perlu koneksi yang positif dan yang baik dengan diri mereka sendiri. Yeah. So, as a healthcare professional and people who have to taking care of other, I would like to invite you to take care of yourself first, then bring the good energy to take care of other people and make connection with them. Ya, jadi sebagai praktisi juga, Dr. Pong ini ingin mengajak Bapak Ibu untuk punya koneksi yang lebih baik, yang lebih sehat dengan diri kita sendiri, yang terhubung dengan sumber daya kita, supaya kita bisa terhubung, terkoneksi dengan orang lain gitu dalam relasi kita selama pandemi ini nanti. And another issue that I would like to bring here is about hope. Dan isu lain atau pembahasan lain yang mau dibawa adalah tentang hope, adalah tentang harapan. Yep. Satir said, hope is an essential element for change. Dan Satir bilang bahwa harapan itu adalah elemen yang sangat esensial gitu ya, elemen yang sangat penting yang bisa membawa perubahan. So during COVID-19, I think hope is very important thing. Hope that the situation will be better in the future. Hope that we can survive during this difficult time. Hope that others or people around us will pass this time together. Ya, jadi selama pandemi ini penting bahwa kita menjaga bahwa kita juga masih punya harapan keadaan akan jadi lebih baik. Kita juga punya harapan bisa terkoneksi juga dengan orang lain. Dan harapan-harapan lainnya juga yang tadi saya kelewatan. So hope to connect with other people, hope that the condition will gets better, and what other hopes that we have to keep? Hope we will pass this situation together. Ya, dan harapan bahwa kita bisa melampaui atau melewati masa sulit ini bersama-sama. Yep. So that is my idea so far, Mila. Ya, dan ini ide atau pemikirannya Dr. Pong ya sejauh ini. Okay, I think the time it's already what do you call already 1 hour. It's 8 already. 8. I know. Thank you so much for sharing us your opinion, Dr. Pong. Maybe we can open one last question from the participant. Yes, sure. Yes, sure. Bapak Ibu yang ada pertanyaan boleh sebagai penutup ya, nanti akan dijawab oleh Dr. Pong. Nah, ini ada. Bapak Ibu boleh bertanya? Saya tanya ya Mbak Mira ya. Boleh, Ibu Citra silakan. Kalau di Thailand kan katanya dengan konseling satir ini lebih pendekatannya lebih efektif lah istilahnya ya kan. Ya. Lebih pendekatan lebih efektif ya kan. Nah, pendekatan efektif itu misalnya dalam rangka karya pelayanan kepada mungkin remaja atau misalnya didominasi oleh orang yang usia produktif seperti itu. Makasih Mbak.
Oke, ini jadi pertanyaannya apa Bu? Bagaimana dalam di Thailand? pelayanan ini konseling satir itu kalau di Thailand itu lebih banyak yang dijumpai pada anak usia remaja atau misalnya pada orang yang bekerja. Itu aja masalahnya. Jadi Ibu bertanya apakah pelayanan satir ini digunakan untuk remaja gitu atau gimana? Yang paling banyak digunakan untuk anak-anak usia sekolah atau anak usia produktif yang dalam bekerja gitu, pekerjaan. Oke, makasih Ibu Citra. Ya, jadi pertanyaannya tentang bagaimana atau apakah satir ini digunakan lebih banyak untuk anak-anak atau untuk pekerja gitu ya? Ya betul ya. Oke, so Dr. Pong, Ibu Citra, so Ibu is ma'am in Indonesia, Ibu. So Ibu Citra asked about is satir model in Thailand mostly used for students in schools or for mostly regular people or professional? Usually, we try to expand it to many groups of people. Like I have trained some teacher that they would like to bring satir model to their school, and I have trained some general people that volunteer to help other people to improve the mental health. And we also opened the satir training for the people who using satir for self-development as well. So I would say that as a satir association representation, I would say that we try to expand using satir in many groups in Thailand. But right now, because I think we need more time to expand this to the target group. But I would like to say that we use satir in school and in the university and in the general people for self-development as well. Oke, jadi satir ini di Thailand dipakai ke banyak grup gitu ya. Jadi asosiasi satir di Thailand ini mencoba mengembangkan lagi, mengenalkan satir ke banyak grup gitu ya. Jadi bisa tadi juga diceritakan oleh Dr. Pong ke guru-guru untuk dipakai di sekolah, ke mahasiswa gitu ya dari universitas-universitas dan juga untuk orang-orang yang ingin melakukan pengembangan diri gitu ya. Jadi ada banyak grup Bu Citra seperti itu. Oke. Thank you so much. You're very welcome. Oke, the next one Pak Donald, mungkin mau langsung bertanya? Melalui Mbak Miraja. Aduh, ini Pak Donald suka gitu, Pak Donald. So Mr. Donald, he is a famous lecturer from Sanata Dharma University in Yogyakarta. Ayo Pak Donald. Nice to meet you. Dr. Pong. Hello, hi, how are you? I am fine. Nice to meet you. Pada kesempatan ini ya, saya melalui Mbak Mirnanjal ya. Oke. Ya. Saya senang sekali tadi ketika di awal Dr. Pong membawakan sesi ini dengan latihan koneksi pada diri dan koneksi pada teman-teman yang ada di kelas virtual ini. Khususnya ketika Dr. Pong mengatakan, lihat dirimu di layar tersenyum. Selama ini kan jarang memberikan penghargaan kepada dirimu, tapi melalui layar kamu bisa melihat seperti apa senyummu dan kamu tersenyum pada dirimu. Saya sungguh, oh iya ini salah satu cara membangun koneksi secara virtual pada diri. Nah, pertanyaan saya, ini tantangan di saat ini kan konseling itu mesti konseling online. Kemudian tidak mudah membangun koneksi, apalagi konselingnya itu adalah remaja, siswa. Kemudian tentu pengalaman Dr. Pong membangun koneksi pada diri,
kemudian dengan kliennya di masa pandemi ini akan sangat membantu saya secara pribadi untuk menggunakan satir model ini. Mungkin Dr. Pong bisa cerita bagaimana membangun koneksi dengan konseling online menggunakan satir model ini. Saya tadi tertarik pada awal tadi itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Donald. So, Mr. Donald asked, or Pak Donald, in Indonesia it's called Pak. Pak is Mr. Yeah. He asked, before he asked, he expressed his gratitude that you use grounding and connect to ourselves, especially when he experienced himself connecting with himself, that he smiled to himself, which is a very rare thing, and it really powerful for him. So his question is that how in this pandemic situation, when people have to use Zoom and online counseling, how to build connection to other people using satir model through online counseling. Okay. First of all, I'm glad that you asked this question. When in the COVID-19 situation, a lot of things change. We have to see our patients online instead of seeing the person. But I found that we need to pay attention on the nonverbal language, and also pay attention on their energy. Like when I see when I see you in the screen, I can feel that what is your energy right now. If you can see my face, you might feel how I connect to you, and you might feel what is my energy as well. But one thing. Translate it first. sorry. My memory is very limited. Okay. So Dr. Pong tadi memberitahukan atau menjawab ya pertanyaan Pak Donald bahwa mungkin dalam situasi pandemi kita sangat terbatas ya melakukan atau terhubung secara fisik. Tapi walaupun demikian untuk konseling online kita bisa memperhatikan ya bahasa nonverbal dari orang yang ada di sini gitu ya. Kalau Bapak Ibu bisa melihat wajah Bapak Ibu sendiri gitu ya, dan bisa melihat wajah Dr. Pong di sini, Dr. Pong mengatakan beliau bisa merasakan energi dari Bapak Ibu ya dengan melihat gitu. Jadi yang perlu kita fokuskan adalah bahasa nonverbalnya ya, wajah kita, wajah orang-orang yang ada di sini saat kameranya dibuka itu bisa terkoneksi gitu ya. Kita bisa merasakan energinya. Yeah. Okay. And use of self is very important when you connect with the people online. I think as well as we meet in person, use of self is still very important. You need to be in the present with your client. Oke, jadi kalau Bapak Ibu ingat gitu ya dulu, bukan dulu ya, kalau Bapak Ibu ingat fokus dari pendekatan humanistik adalah penggunaan self atau penggunaan diri kita, penggunaan sumber daya kita dalam terkoneksi dengan orang lain gitu. Nah itu yang digunakan untuk terkoneksi dengan orang lain, baik itu lewat Zoom atau baik itu bertemu secara langsung. You might spend more time to making contact with your client. Dan kita bisa menggunakan waktu gitu ya untuk bisa terkoneksi dengan orang lain. Jadi lebih menggunakan waktu daripada terburu-buru langsung masuk kepada pokok pembahasan gitu. Jadi gunakan waktu untuk terkoneksi lebih banyak gitu. To make sure that your client and you stay together and ready to work together. Ya, supaya kita tahu bahwa diri kita dan klien kita itu sama-sama siap untuk terkoneksi, karena kita tadi ada satu yang saya agak lupa, bahwa kita juga penting
hidup saat ini gitu ya, hidup in the present, hidup saat ini dan hadir saat ini. Jadi kita fokus ya, tidak memikirkan hal lain, tidak memikirkan hal yang tidak ada pada saat ini, tapi fokus kepada orang yang kita hadapi. Yeah, and another issue that I think is very important is you need to keep your session in very positive directional way. Nah, dan yang paling penting adalah kita harus menjaga sesi kita ini ke arah yang positif gitu ya. Jadi berfokus ke arah yang positif. Nah, Satir itu salah satu tujuan konselingnya adalah itu ya, berpusat atau berfokus kepada kemajuan positif, kepada proses positif. Yeah, because when you work with your client, it might be bring some trauma. Karena saat kita menghadapi atau memfasilitasi klien kita, itu akan menimbulkan atau membangunkan kembali trigger gitu ya, berupa trauma. And you cannot manage it with yourself because you are online and you cannot physical contact with your patients. Jadi kalau ada trigger seperti itu, kita tidak bisa memanage secara langsung gitu ya, karena kita kan lewat Zoom gitu ya, kita nggak bisa langsung menangani secara fisik gitu. So keeping the session in the positive directional way increase safety for your client. Jadi berfokus kepada potensi atau kemajuan positif itu justru akan membawa sesi ini jadi lebih aman untuk klien kita daripada kita ngorek-ngorek tentang trauma-trauma yang dirasakan. Karena kalau ngorek trauma yang dirasakan nanti munculnya itu perasaan yang tidak nyaman, justru malah jadi nggak aman untuk konseling kita gitu. Jadi kita fokusnya kepada arah yang positif. I discussed with you about the technique in therapy. Other issue that you need to be concerned is technical issue. Jadi selain tadi ya, itu tadi lebih kepada clinical issue, lebih kepada masalah penanganan sesinya gitu ya. Selain itu juga ada masalah teknis. Yeah, like your patients stay in the quiet place and safe, and you need to make sure that your internet connection is good enough and will not lose connection between the session. Jadi kita juga perlu cek ya sinyal kita, wifi-nya nih koneksinya bagus apa enggak. Lalu kita juga perlu cek klien kita nih ada dalam keadaan atau ruangan situasi yang aman atau tidak. So when you prepare yourself and make a good contact with your client, make them feel safety, and keep your session in the positive directional way, I think that makes the online session effective, not different from the on-site in-person session. Jadi konseling online sebetulnya tidak jauh berbeda dari konseling tatap muka ya, di mana kita bisa bertemu langsung dengan konseling kita, asal kita bisa menjaga itu berfokus pada arah yang positif, berfokus pada kemajuan yang positif yang dirasakan oleh konseling kita daripada mengungkit-ungkit trauma yang tidak baik gitu ya, yang dirasakan tidak nyaman, sehingga kita mencoba menjaganya dan menjadikan sesi ini terasa aman untuk konseling kita. And one of my clients say that she love online session more than in-person session. Dan kliennya Dr. Pong nih malah bilang lebih suka online sesi online daripada sesi ketemu gitu ya, sesi tatap muka langsung. I wonder why, Pong? Because she said that she can give 100% intention to my voice and my face. Oke, jadi kliennya Dr. Pong justru lebih suka sesi online karena menurut kliennya itu dia bisa fokus dengar suaranya Dr. Pong gitu ya, fokus melihat Dr. Pong daripada waktu bertemu secara langsung atau tatap muka. Menarik ya? Yeah. And she said that in Zoom, she have more knowledge to share with me. She has more,
more brave, more college, more brave, more college. Can you She can, write? yeah, Can you write she, in the no, right now I can see your screen, but I can hear. Okay. She can speak more than okay. she stay in the session because she feel more relaxed Oke, at jadi her home. kliennya lebih merasa aman, karena lebih merasa aman, dia lebih bisa ngobrol, lebih bisa sharing gitu ya, lebih bisa terbuka gitu, karena merasa aman di rumah gitu. Yep. So I think online session might fit with some client. Jadi online session sesi konseling online itu bisa cocok-cocokan gitu ya. Ada konseling yang cocok dengan sesi konseling online, ada juga yang tidak sepertinya gitu ya. Tapi bisa diusahakan gitu ya. Do I answer his question? I think so, but he's thrown out of the Zoom, I think, because of the Wi-Fi connection. Okay, it doesn't matter. Yeah, it doesn't matter because this session also recorded in YouTube, so great. He can rewatch and following the answer. Great. Oke, Bapak Ibu, ini saya rasa tadi jawaban Dr. Pong sudah sangat jelas ya, artinya kita tetap bisa melakukan konseling online, tetap bisa efektif sebagaimana konseling tatap muka, hanya saja persyaratannya gitu ya, menurut Dr. Pong adalah kita fokus kepada perubahan positif, fokus kepada sumber daya konseling kita supaya konseling kita merasa aman dan bisa berproses seperti itu. Oke, Bapak Ibu, mungkin kalau ada pertanyaan lagi bisa dituliskan di grup WhatsApp saja ya, nanti akan disampaikan ke Dr. Pong dan mungkin akan dijawab dengan voice note ya. Pong, I told the participant if there's any other questions, they can write down in a WhatsApp group. And maybe if you are willing to answer, you can answer by voice message, recording voice message. Okay. And, I reminded by one of my team, there's also another question, I think one last question from YouTube, because we are live on YouTube now. Yep. So the question is from someone who write his or her own name as a counselor. And the question is, during 10 years practicing satir, when do you find yourself changing and felt that it fit you? I never questioned this to my question. I think at the first time that I learned about satir, it's like when you learn satir model, she said that you have higher self-esteem and more congruence and more responsible for yourself and better choice maker. I think I fall in love with satir since the first time that I learned satir. Okay, so it's when satir helps you to, it's not helps, like give insight that you can change your life, or so in the satir workshop, as you know, in the satir workshop we have to learn to be a therapist, star, and supervisor. So when you have a trio practice, so a lot of things going on there. So the therapist helped me solve my problem and help me aware what's going on inside and make change happen. So in the workshop, I learned a lot from there. And I think it changed me from the first time that I learned satir model. Okay, so jadi Bapak Ibu, kalau kita mengikuti training satir di Satir Pasifik,
itu selalu ada sesi setelah seharian dijelaskan gitu ya. Nanti malamnya tuh kita akan dibagi jadi 3 orang gitu ya, tiap kelompok. Dan tiap kelompok itu ada yang jadi konseli, ada yang jadi konselor, ada yang jadi observer. Dan itu berlatih konseling beneran gitu ya, konseling real, menggunakan pendekatan satir ini. Dan Dr. Pong merasa pengalamannya dalam grup itu ya, dalam grup bertiga itu membuat dia lebih mengenal dirinya dan jadi makin jatuh cinta dengan pendekatan satir ini. Oke. Oke, it's always interesting to what you call involve in a real practice in the trio, because everything can happen. Yep. We are faced by our own self. Yep. During the practice, yeah. Trio practice is the one charming thing in satir training. Ya, jadi latihan konseling trio gitu ya. Trio itu artinya ada yang jadi star. Kalau di satir tuh dibilangnya, konseling itu dibilangnya star atau bintang gitu ya. Karena kenapa disebut bintang? Karena dia adalah bintang dari sesi ini gitu ya. Tanpa si bintang, tanpa si konseling ini nggak ada sesi konseling gitu ya. Jadi si bintang ya, atau konseling, si konselor dan supervisor atau observer itu selalu jadi hal yang paling membuka wawasan semua peserta yang ikut training satir di Satir Pasifik gitu, yang di Kanada. Oke, Bapak Ibu, saya rasa ini kita sudah lewat hampir 30 menit ya. Pong, thank you so much for sharing your knowledge, your experience. Without our notice, I didn't notice that we already passed like 30 minutes. It feels like we want to keep you for a longer time. Rasanya tuh kayak pengen ngobrol terus ya sama Dr. Pong. Bapak Ibu nanti mungkin boleh memberikan masukan gitu ya, apa yang kira-kira pengen dibahas lagi dengan Dr. Pong. Karena saya dari Konseling Satir Indonesia ini mau menjalin koneksi dengan Dr. Pong untuk waktu yang lebih panjang lagi gitu ya. Kita ajak Dr. Pong untuk diskusi lagi, untuk sharing pengalaman lagi. So I told the participant that our connection, this is just the beginning. Yes. We will continue growing our connection and establish our connection. And we are really we keep the hope to be able to hear your sharing, your experience, sampai muncrat your experience, your knowledge, all of that you know about satir to us, yeah. So in the near future, if we have a chance, we can do the session like this again. So I'm willing and I really enjoy to join this session. Thank you, Mila, for inviting me again. Allah, terima kasih juga. Thank you, Dr. Pong, for coming. Even though this is Zoom, it feels like you are coming. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bisa membawa energi yang positif, energi yang baik ya. Kita bisa tersenyum dengan diri kita sendiri, kita bisa mengapresiasi diri kita sendiri walaupun keadaan tidak berubah, tapi rasa dalam diri kita sudah berubah jadi lebih positif lagi. Terima kasih Bapak Ibu, kita tetap terhubung. Jangan lupa nanti minggu depan hari Rabu ada sesi berikutnya dengan Sari Santoso dari Anastasia Associate membicarakan tentang inner child ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada pertanyaan boleh disampaikan di grup Zoom, di grup WhatsApp. Kita tetap terkoneksi, keep in touch. Semoga sehat Bapak Ibu semuanya. Kita bertemu lagi pada hari Rabu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Pong. Thank you so much. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Makasih Mbak Mira. Terima kasih Dr. Pong.
Okay. Thank Okay. you, Pong. Yep. Wow, time flies so fast.